Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resiko operasional itu biasanya adalah resiko internal perusahaan. Tadi kasih contoh ya beberapa resiko internal yang dihadapi perusahaan. Kemudian resiko sumber daya manusianya ya atau karyawannya. Bagaimana perusahaan mengelola resiko SDM-nya. Tadi beberapa contoh yang terakhir di kasus tadi lebih banyak sebenarnya dari contoh tadi resiko itu pada SDM-nya ya. Jadi adanya kecurangan-kecurangan fraud yang dilakukan oleh karyawan. Justru orang dalam sendiri nih kalau kayak perbankan, dia yang tahu sistemnya ya, biasanya yang tahu sistemnya ini seperti apa. Kemudian dia tahu dari sistem itu kelemahan-kelemahannya, sehingga dia memanfaatkan kelemahan-kelemahan itu untuk melakukan kecurangan ya, untuk memperkaya diri sendiri. Ini banyak banget kasus-kasus perbankan justru memang disebabkan oleh orang-orang internal perusahaan tersebut. Kemudian tadi ada internal, kemudian ada SDM, terus ada teknologi ya, teknologi atau sistem. Tadi sempat ditanyakan juga Primo, nanti terkait dengan itu ya, otomatisasi, digitalisasi ya. Jadi sistem ini kalau dulu mungkin sebelum ada komputer, resikonya mungkin nggak terlalu besar ya kalau untuk misalnya data-data gitu, pencurian data mungkin nggak terlalu ya. Kalau sekarang dengan adanya sistem makin bagus, banyak pekerjaan yang terbantu gitu ya, tapi justru resikonya juga makin besar ya. Adanya pencurian data, adanya virus, mungkin ya kerusakan program misalnya, atau mungkin teknologi-teknologi yang belum teruji dengan baik gitu ya. Nah, jadi sistem ini selain memberikan manfaat yang sangat besar, tentunya juga mengandung resiko yang sangat besar ya. Jadi berbanding lurus lah ya memang ya antara manfaat dengan resiko yang ditimbulkannya. Kemudian ada resiko operasional selanjutnya yang eksternal ya. Jadi selain internalnya, kalau kita belum baca referensi, biasanya orang akan berpikir resiko operasional itu ya resiko yang di internal perusahaan aja gitu ya. Tapi ternyata resiko eksternal pun masuk di dalam resiko operasional perusahaan. Nah ini menurut BESL ya. BESL itu lembaga yang mengatur perbankan yang tingkatnya sudah internasional. Ada BESL 1, BESL 2, yang terakhir BESL 3. Nah, resiko operasional ini diatur di dalam BESL 2 ya. Ini lebih banyak mengatur memang tentang perbankan sebetulnya. Dan perbankan nanti kita akan lebih bahas mengenai perbankan ini, resiko perbankan pada topik resiko perbankan sendiri. Sehingga di sini resiko operasional ini lebih pada resiko perusahaan secara umum. Tapi kita bisa mengambil definisi dari BESL 2 yang mengatur perbankan bahwa resiko operasional perusahaan itu terdiri dari 4 ya. Ada tadi proses internal, kemudian dari SDM-nya, kemudian dari sistemnya atau teknologinya, dan juga dari resiko eksternalnya. Resiko eksternal ini nih yang kadang-kadang tuh susah untuk dideteksi gitu ya, karena dari luar perusahaan, sehingga perusahaan nggak punya kontrol untuk menghindari resiko ini. Paling tidak paling hanya mengurangi lah dampak yang diakibatkan, yang ditimbulkan karena adanya resiko tersebut ya. Ya semacam kayak bencana, ini ya, bencana, kemudian kayak pandemi kayak gini. Kan perusahaan semuanya mengalami dan nggak bisa menghindari itu. Tapi setiap perusahaan punya tingkat imun yang berbeda-beda ya. Jadi mereka ada yang tetap bisa survive, kuat, bisa menghadapi penurunan laba gitu misalnya dengan berbagai strategi yang cepat dilakukan. Tapi
Tapi ada juga perusahaan yang imunnya kurang nih, mungkin dia keterbatasan dalam sisi apa ya, finance-nya ya, keterbatasan dalam untuk merubah segera strategi yang harus dilakukan perusahaan, sehingga banyak juga perusahaan yang akhirnya kolab lah ya pada masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan perekonomian kita juga bisa kembali seperti sedia kala ya, bukan hanya perekonomian dari bidang-bidang lainnya juga mudah-mudahan segera normal kembali ya. Jadi resiko operasional ini sebenarnya resiko yang paling tua, yang paling awal dihadapi oleh perusahaan. Bahkan ketika perusahaan belum benar-benar melakukan operasional, belum jalan, perusahaan sudah menghadapi nih resiko operasional. Contohnya apa? Contohnya pada saat pemasangan mesin-mesin peralatan produksi. Nah, sebelum produksi kan perusahaan pasti harus memikirkan di mana nih posisi pemasangan yang sesuai layoutnya untuk efisiensinya, ya. Bagaimana nanti pengawasan untuk proses produksinya, kemudian bagaimana pengawasan mungkin karyawannya, kemudian bagaimana sistem penerimaan karyawan, gajinya. Nah, semua itu kan pasti harus dipersiapkan sebelum perusahaan melaksanakan operasionalnya, ya. Sehingga nanti diharapkan resiko-resiko yang terkait dengan itu tidak akan terjadi atau paling tidak mampu diminimalisir. Sehingga resiko operasional ini dianggap resiko yang paling awal atau yang paling tua yang dihadapi, tetapi resiko ini justru yang paling sederhana pengukurannya ya. Pengukurannya masih kurang berkembang dibandingkan dengan resiko-resiko lainnya. Seperti kemarin yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, pengukuran bisa berdasarkan dua dimensi, yaitu dimensi probabilitas, juga dimensi severity atau dampaknya ya. Nah, pada resiko operasional ini, pengukurannya juga masih banyak menggunakan dua dimensi itu. Sehingga tadi pada kelompok yang paparan tadi disampaikan juga ada kuadran tadi ya, ada 4 kuadran yang terbentuk yang diukur menggunakan dimensi tadi resiko dan standar deviasi yang merupakan resiko dan juga expected return-nya ya, atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi itu biasanya masih diukur menggunakan dua ukuran itu. Masih simple gitu ya. Padahal yang paling awal ya, tapi ternyata ukurannya yang paling nggak terlalu diperhatikan. Kalau kayak ukuran saham, resiko saham kan ukurannya banyak banget tuh ya. Ada value at risk, ada price book value, ada price earning ratio mungkin ya, atau ukuran-ukuran saham lainnya banyak. Kemudian resiko kredit misalnya, resiko kredit juga banyak banget beberapa alat ukurnya. Ada kredit rating, ada RORAC, ada maturity. Nanti kita akan pelajari itu di bab setelah ini gitu ya. Kemudian resiko operasional ini disebut juga resiko yang melekat gitu ya. Inherent itu melekat pada suatu usaha. Jadi kalau perusahaan mau menjalankan suatu usaha, misalnya, jadi resiko itu pasti akan ada, ya. Misalnya perusahaan makanan, resikonya adalah basi, makanannya nggak laku gitu ya, sehingga basi. Atau resikonya kalah dengan kompetitor lainnya misalnya. Nah, resiko inherent itu resiko yang melekat pasti ada. Jadi kalau nggak mau resiko itu ada, ya berarti kita menolaknya, nggak usah dilakukan kegiatan itu. Tapi kan nggak mungkin, itu artinya juga perusahaan nggak mendapat laba kan. Nah, sehingga resiko operasional ini hanya mampu untuk paling dikurangi dampaknya ya.
terhadap resiko-resiko yang melekat tadi. Kemudian tadi ada beberapa hitung-hitungannya tadi nggak diberikan contoh ya. Kalau di modul Ibu ada beberapa contoh hitungannya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Pakai pendekatan simulasi, tadi kayaknya sempat dijelaskan tapi nggak dikasih contoh. Nanti contohnya lihat di modul Ibu ya. Sama penggunaan probability dan severity biasa. Yang masih frekuensi kalikan tingkat kerugian gitu, yang masih simpel ya. Jadi itu beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Juga pendekatan analisis ya, bisa digunakan untuk mengukurnya. Kemudian tadi ada beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan perubahan karakteristik dari resiko operasional ini. Dulu resiko operasional itu nggak ada gitu ya, tapi sekarang jadi ada karena adanya perubahan-perubahan tadi. Kayak globalisasi, ada otomatisasi, tadi ada beberapa pertanyaan dijawab. Sehingga tentunya banyak manfaatnya pastinya, dan juga ada resikonya juga pasti tinggi. Dengan ada yang globalisasi, ada pertukaran valuta asing, pasti ya. Kemudian pertukaran teknologi, kemudian pertukaran apa lagi? Ilmu ya, knowledge pastinya. Pertukaran sumber daya manusia. Nah, ini juga ada, selain ada manfaatnya pasti ada resiko yang sangat tinggi ya. Apalagi seperti sekarang tenaga kerja asing semakin banyak nih masuk Indonesia. Apa resikonya terhadap kita kira-kira? Persaingan tenaga lokal kita juga semakin tinggi ya, sehingga kita mau nggak mau harus meningkatkan skillnya kita biar kita bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang baik lah ya, bukan jadi buruh di negaranya kita sendiri. Nah ini yang sangat mengerikan ya. Justru sekarang ini kan makin banyak ya tenaga kerja asing, itu makin banyak, dan mereka tidak hanya pada skill-skill tertentu yang sulit gitu, tapi pada skill-skill yang rendahan pun mereka sekarang udah masuk gitu. Kalau mau dibahas kayaknya agak sangat panjang lebar, kalian baca aja deh beritanya. Jadi emang ya agak prihatin ya, dan kita harus ya mengembangkan terus kompetensi kita, kemampuan kita, agar kita tetap bisa unggul ya, bisa unggul di negaranya kita sendiri. Oke, resikonya tadi ya salah satunya sumber daya manusianya. Kemudian kalau menggunakan valuta asing, kalian nanti akan belajar di manajemen keuangan internasional, ada namanya resiko dari valuta asing ya. Ada depresiasi, apresiasi gitu-gitu ya, nilai uang naik turun. Nah itu tentunya mengandung resiko kan. Nah resiko itu nanti bisa dikurangi dengan hedging misalnya. Hedging itu lindung nilai dari valuta asing, salah satunya itu bisa dilakukan. Ya itu beberapa manfaat dan juga resikonya ya. Ya tergantung bagaimana negara kita, semuanya tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya. Seperti HP lah, itu kan banyak manfaatnya yang bisa kita peroleh, tapi banyak juga mudaratnya yang kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, resikonya juga banyak. Ya. Otomatisasi juga demikian, banyak banget membantu kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak kita lah sebagai pelajar, sebagai pendidik, kayaknya sangat lekat gitu dengan ini ya, laptop, dengan HP, kita menggunakan banyak aplikasi-aplikasi yang semuanya itu sangat membantu kita ya. Kalau dulu kan nggak kepikiran tuh, semuanya sekarang gampang, kita nggak perlu ngetik, kita cukup ngomong udah jadi tulisan ya.
Kita nggak perlu langsung ketemu, kita sekarang bisa belajar online seperti ini. Nah, semuanya sangat membantu banget. Tapi resikonya juga besar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa meminimalkan resiko tersebut dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari setiap kemajuan yang ada. Ya, oke. Untuk materi ini kayaknya cukup ya. Pertanyaan nanti kalau masih ada pertanyaan boleh chat ke Ibu atau ke kelompoknya. Sekian. Untuk pembahasannya kayaknya sudah cukup. Ini nggak terlalu susah kok, insya Allah masih sama seperti kemarin, baca aja materi-materinya lagi kalau masih ingin memperdalamnya lagi ya. Terima kasih kelompok berapa ya ini? Rizkia, Dinda, dan juga Nadia atas materinya tadi, pemaparannya dan juga contoh-contohnya serta jawaban untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Kasih aplaus dulu dong. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dimengerti teman-teman semua ya. Baik, Ibu mau tambahkan sedikit, tadi seperti Ibu sampaikan, Ibu mau kasih contoh artikel bagaimana cara kita mengukur ya resiko operasional ini, selain dari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ibu izin share kalau coba cari filenya. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Ini Ibu nggak ngerti udah masuk ke, sepertinya udah sih Ibu udah masukkan ke apa namanya, lead. Nah, Ibu udah highlight juga beberapa kalimat yang kita perlu ini kan aja, yang penting. Oke, judulnya analisis resiko operasional pada Departemen Logistik menggunakan metode FMEA. FMEA itu Failure, Mode, and Effect. Serta nanti dilengkapi dengan fault tree analysis. Mohon analisis FTA. Jadi ini mengukur resiko operasional di bagian Departemen Logistik. Oke, ini ada ceritanya, ada perusahaan gitu ya, di Departemen Logistiknya ini, itu masih ada kendala nih, belum optimal di bagiannya. Ini beberapa permasalahannya di abstraknya ya. Abstrak ini kita bisa baca sebagai bukan kesimpulan ya, abstrak itu kayak ringkasannya aja ya, ringkasannya. Sehingga dari abstrak kita bisa membaca singkat. Kalau kita belum sempat punya waktu untuk baca lebih lanjut, kita bisa baca abstraknya. Sehingga nanti kalau kalian nulis, bikin abstrak itu harus jelas. Tulisan ini tujuannya untuk apa, menggunakan metodenya apa, ya, hasilnya apa. Nah, kalau ada keterbatasannya apa, tulis di sini. Jadi abstrak ini akan memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai isi dari tulisan kita, ya. Ini abstrak ini harus jelas, dan ini abstrak ini biasanya beberapa jurnal hanya menampilkan abstraknya, sehingga abstraknya ini dibuatnya harus mampu mencerminkan isinya dari artikel ini, walaupun dengan kalimat yang sangat pendek ya, biasanya dibatasi 200-250 kata. Itu harus padat gitu ya di dalamnya. Oke. Jadi tadi di perusahaannya, perusahaan XYZ misalnya tidak diketahui, di Departemen Logistiknya itu masih ada kendala-kendala
antara lain ya, ada keterlambatan bahan baku, cacat material, pekerjaan tidak sesuai prosedur, dan lain-lain ya. Jadi ini identifikasi masalahnya. Kemudian ini nanti akan diselesaikan dengan metode failure mode and effect, FMEA, dan fault tree analysis dan brainstorming. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Nah, kita lihat ya. Sekilas aja. Jadi ini nanti bisa memberikan gambaran kepada kalian bahwa ada metode lain dari resiko operasional ini bisa dikerjakan dengan cara lain selain yang kita udah pelajari kemarin. Nah, kalau di pendahuluan biasanya di bagian pendahuluan ini kalian bisa ceritakan latar belakang masalahnya dulu. Jadi di sini kita bisa ceritakan masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini apa aja gitu ya. Ini Mas Ibu kurang sipnya. Nah, kemudian ada masalahnya nih di sini, Ibu udah highlight. Perusahaan berupaya melakukan ekspansi. Jadi bukan hanya kawasan Surabaya saja, jadi dia fokusnya tuh di Surabaya. Tetapi dia ingin meluaskan lagi, melakukan ekspansi ke luar Surabaya. Nah, sehingga di sini dengan perluasan ini muncul juga resiko-resikonya, ya. Walaupun pastinya akan ada peningkatan dari penjualan, ya kan, peningkatan laba, tetapi pasti juga akan muncul diiringi dengan resiko-resiko. Nah, resiko-resiko ini apa aja nih? Nanti di sini akan kita di breakdown resiko-resikonya apa aja. Kita langsung ke ininya aja ya. Ini mouse Ibu nggak sip nih, jadi suka bolak-balik gitu. Nah, di metode FMEA nanti akan ketemu hampir sama sih seperti yang kemarin sudah dipelajari, ada frekuensinya, ada severity-nya gitu. Tapi ada satu lagi nanti apa namanya, kalau disingkat SWOT ya. Nah, nanti di akhir dari penghitungan resiko-resiko tersebut kita bisa menghitung RPN-nya nih, risk priority number-nya. Dari situ kita bisa lihat resiko-resiko yang memiliki nilai besar. Nah, sama seperti kayak kemarin sebetulnya. Jadi resiko yang dampaknya besar itu ditandai dengan angka yang besar. Nah, itu yang harus jadi prioritas. Atau titik kritisnya di situ tuh masalahnya tuh, yang harus segera diselesaikan. Karena dia mengancam kelangsungan perusahaan kalau nggak diselesaikan dengan segera. Kemudian dari hasil RPN-nya tadi, nanti akan dibikin top event dan analisis akar penyebab resikonya atau disebut basic event-nya. Ya, jadi tadi yang dipilih yang paling besar mana RPN-nya, nilai resikonya mana, itu yang akan jadi resiko yang harus diperhatikan. Kalau kemarin mungkin di titik krusial ya, di titik warna yang warna merah-merah tuh ya. Kalau kalian bikin mapping peta resiko, maka di yang warna merah-merah itu yang katastrofik tingkatannya ya. Nah, itulah yang resiko yang top event, masuk ke top event. Nah, nanti dari sini nggak berhenti, harus dicari akar penyebabnya, basic eventnya. Penyebabnya apa sih sehingga muncul resiko ini? Kemudian solusinya apa? Kalau kemarin kan nggak kelihatan ya akar penyebabnya nggak kelihatan kan. Nah, kalau di sini ditindaklanjuti dengan fault tree analysis ini, metode fault tree analysis ini, FTA ini akan membantu manajer resiko untuk mengetahui penyebab resiko tersebut terjadi apa. Sehingga kalau udah diketahui penyebabnya, bisa dilakukan pencegahan-pencegahan terhadap penyebabnya tadi ya. Risk response planning-nya bisa lebih jelas, bisa dilakukan segera. Kita langsung ke hasilnya ya.
Nah, di sini disebutkan bahwa resiko operasional, jadi penulis ini setuju bahwa resiko operasional itu sesuai dengan yang di Basel, ada 4, yaitu resiko kegagalan proses, teknologi ya, bisa lebih teknologi, kegagalan internal, kegagalan eksternal, dan kegagalan manusia. Nah, ini kemudian di breakdown. Ini akan jadi variabel ya. Jadi nanti kalau kalian penelitian, ada yang disebut variabel bebas, ada variabel terikat gitu ya. Nah, itulah yang akan diteliti. Demikian juga ini. Jadi ini apa tadi? Resiko operasional tadi yang ada 4 itu akan dijadikan variabel. Di mana variabelnya ini nanti akan di breakdown lagi, dijadikan jadi indikator. Kecil ya. Nah, dijadiin. Ini enggak boleh. Nah, seperti ini ya. Nih, variabel. Jadi tadi resiko operasionalnya itu jadi variabel, kegagalan-kegagalannya. Kemudian nanti di breakdown jadi indikator lagi. Indikator tuh anak-anaknya ya. Jadi kegagalan proses itu apa aja nih di dalamnya. Misalnya ada pengelolaan inventorinya, kemudian pengawasan gudangnya, kemudian ada sirkulasi spare part-nya gitu. Kemarin beberapa kalian juga udah bikin kayak gitu ya. Ada yang udah bikin kayak gitu. Jadi di breakdown lagi dari resiko-resiko itu. Ya. Indikator. Nanti indikatornya ini di breakdown lagi jadi sub indikator. Nah, dari sub indikator semakin mengecil, kita makin tahu nanti kelemahannya. Akan tahu akarnya ini. Jadi penyebabnya ini apa gitu. Ini sangat bagus metode ini dipakai sehingga kita makin sebagai manajer resiko makin tahu penyebabnya apa. Dari yang besar kemudian cari yang kecil-kecilnya. Nah, ini sub indikatornya. Nah, ini sub indikatornya. Jadi tadi variabel di breakdown jadi indikator, indikator di breakdown lagi jadi sub indikator. Jadi makin mengecil. Contoh aja ya, kita ambil contoh. Kegagalan proses untuk pengelolaan inventory. Kegagalan proses. Indikatornya pengelolaan inventorinya. Nah, pengelolaan inventory dibagi lagi menjadi ada beberapa permasalahan di situ. Misalnya cacat sak semen yang baru datang. Ini perusahaan semen berarti ya. Kekurangan bahan baku yang menumpuk di gudang, kedatangan bahan baku terlambat, naiknya harga bahan baku. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu nanti dibikin sama semuanya dari setiap variabel di breakdown jadi indikator dan kemudian di breakdown lagi jadi sub indikator untuk semua variabel tadi, semua resiko tadi ya. Jadi ini semuanya dibikin kayak gini sehingga dari total 4 variabel tadi, 4 resiko tadi akhirnya berkembang menjadi 48 resiko. 48 resiko yang ada di Departemen Logistik. Nah, kemudian masuklah kita ke mulai hitungannya nih. Nah, hitungannya itu kalau FMEA menggunakan ini, severity, occurrence, and detection. Untuk mendapatkan nilai risk priority number-nya, RPN-nya. Dapatnya dari mana nih? Nah, dapatnya ini kalau kalian kemarin menggunakan asumsi kan, menggunakan asumsi-asumsi, kira-kira terjadinya ini sering atau jarang atau kadang-kadang. Nah, kalau penelitian benar-benar penelitian nggak boleh pakai asumsi ya, harus tanya ke sumbernya. Jadi ini di sini bisa dilakukan dengan brainstorming. Kita bisa nyebar bukan kuesioner, bukan nyebar kuesioner. Kalau ini kita bisa melakukan wawancara ya.
brainstorming, wawancara nih. Jadi dibikin, kita tanya pada orang-orang yang memang kompeten di bidangnya ini. Tadi yang bertanggung jawab di logistik siapa, yang bertanggung jawab untuk inventory-nya siapa gitu. Jadi kita memang harus bertanya kepada orang yang memang bertanggung jawab di bidang tersebut. Sehingga dia yang bisa memberikan nilai. Nah, penilaian di sini angkanya adalah antara 1 sampai 10. Kalau 1 yang kecil, kalau 10 berarti resiko yang semakin besar resikonya. Ya, sama kayak kemarin. Atau dampaknya makin besar, berarti nilainya juga semakin besar. Ya. Kemudian kita bikin lagi tabel sama seperti kemarin yang kalian udah bikin juga, tapi di sini ada berarti ada perkalian, nanti perkalian dari 3. Bentar, agak berisik di tempat itu. Kalau kemarin kalian hanya mengalihkan 2 faktor, yaitu severity-nya dan juga probability-nya. Kalau di sini 3 yang harus dikalikan ya, severity, occurrence, dan detection-nya. Sehingga ketemu nilai RPN-nya. Oke, anggaplah ini kita udah dinilai, kalian sudah melakukan brainstorming, udah nanya-nanya ke orang-orang yang memang bertanggung jawab terhadap ini, yang expert di bidang ini gitu ya, sehingga didapatkanlah nilai gitulah ya. Oke, ini didapat nilai kayak gini misalnya, udah dapat nilainya, udah diisi ini semuanya. Ya. Dari angka 4, ada yang 8, ada yang ini ya. Ini perkalian, nanti semua hasil dikalikan ya. SOD-nya dikalikan semua. Udah dikaliin, nanti ketemu nilai yang paling besar. Nilai paling besar itulah yang kita cari. Nah, kebetulan di sini dipilih yang nilainya hanya 5. Hanya 5, ini ya udah dihitung semuanya RPN-nya. Nah, ini biasanya ditentukan juga berapa yang masuk resiko yang besar, berapa yang bisa sedang atau berapa yang kecil. Ya. Contoh di sini 5, berarti ditentukan 5 resiko kritis, yaitu pengelolaan inventory, pengawasan gudang, sirkulasi spare part, pengajuan administrasi, dan pengelolaan SDM. Ini nilai RPM-nya. Jadi dilihat yang paling besar. Semakin besar, semakin beresiko. Ya. Oke, setelah itu udah ketemu RPN-nya, kita udah tahu resiko-resikonya yang paling mengancam perusahaan, maka itu yang harus diprioritaskan. Nah, kemudian kita lanjut ke fault tree analisisnya. Nah, fault tree analisis ini nanti untuk mengetahui akar penyebabnya apa. Ya, tadi sudah ditentukan resiko yang kritis itu masuk sebagai top event-nya ya, top event-nya resikonya. Kemudian subindikatornya tadi beberapa itu bisa masuk sebagai sub event ataupun basic event. Nah, itu ya. Yang menentukan kalau kita sebagai ini kita harus tanya ya ke respondennya. Atau kalau ini bisa pakai asumsi kayak kemarin. Kalau sederhana aja. Nah, ini fault tree analysis seperti ini ya. Nggak kelihatan ya. Berusaha membesarkan tapi tetap susah. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, tadi pengelolaan inventory yang buruk. Nah, itu bisa disebabkan karena kualitas bahan baku yang tidak mencukupi atau kesalahan perlakuan terhadap bahan baku misalnya. Ini adalah subnya ya indikatornya. Kemudian di breakdown lagi, kualitas bahan baku nggak mencukupi ini karena apa? Karena kekurangan bahan baku atau karena bahan baku yang menumpuk, kebalikannya.
Kemudian kekurangan bahan baku. Kekurangan bahan baku itu disebabkan apa? Mungkin tidak ada pemeriksaan pada saat dump truck datang, atau supplier terlambat mengirim ke gudang. Nah, dari sini kita bisa tahu akar permasalahannya. Misalnya, terjadi supplier terlambat mengirim ke gudang. Nah, ini kita bisa cari solusinya apa nih. Mungkin bisa lebih pastikan lagi ke suppliernya, jangan sampai terjadi keterlambatan seperti ini. Mungkin diberikan sanksi atau kita cari supplier lainnya atau bagaimana gitu ya. Nah, sehingga kalau kita udah ketemu akar permasalahannya seperti ini, kita bisa cari solusi yang terbaik. Nah, contoh di sini kesalahan perlakuan terhadap bahan baku yang disebabkan karena kesalahan personil. Kenapa personilnya? Mungkin tidak ada briefing sebelum bekerja atau tidak mencatat failure dan tindakan penanganannya. Nah, misalnya tidak ada briefing sebelum bekerja sehingga personilnya mengalami nggak ngerti apa yang harus dikerjakan terhadap bahan baku tersebut, terjadi kesalahan. Sehingga next berikutnya harus ada briefing yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan. Nah, seperti itu ya. Nah, fault tree analisisnya ini juga dibikin berdasarkan RPN-nya tadi. Jadi dibikin misalnya tadi ketemu 5, berarti harus dibikin 5. Kayak ginian. FTA-nya ya. Dan seterusnya nanti dari sini sampai ketemu di pengendalian resiko. Oke, ini artikel ini bagus, nanti coba Ibu share. Kalau belum ada di list, nanti Ibu share di WA, silahkan dipelajari sebagai tambahan referensi ya. Jadi, kalau di buku itu kan kadang-kadang kita belajar di buku itu kan nggak ada, hanya definisi gitu ya, nggak ada contoh-contohnya. Sehingga Ibu seringkali menekankan kalian untuk membaca artikel, jurnal-jurnal, karena di dalamnya itu kan ada contoh-contoh yang bisa kita jadikan tambahan referensi ya. Harus banyak baca artikel, apalagi kalau artikel itu kan sifatnya terus berkembang, baru gitu kan, tulisan orang itu kan baru. Kalau buku kan sifatnya lebih statis ya, pengetahuan itu lebih statis, jarang ada sesuatu yang baru gitu, jarang gitu. Tapi kalau artikel itu biasanya lebih baru, makanya biasanya kalau artikel digunakannya 5 tahun ke belakang. Kalau untuk buku bisa 10 tahun ke belakang gitu ya. Kalau untuk penulisan misalnya kayak artikel, penulisan skripsi, biasanya ada batasan untuk daftar pustakanya seperti itu. Baik, itu contoh aja untuk bagaimana mengukur resiko operasional. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita mengenai manajemen resiko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.